Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah. Siang Ibu. Ya, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mengikuti webinar yang pertama ya Bapak Ibu. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dalam diberikan kesehatan serta kekuatan dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita sama-sama maaf suaranya double. Mohon dengan sangat teman-teman yang tidak melakukan aktivitas menggunakan mic, jadi nanti kita biar bergantian. Jika ingin berbicara baru nanti mic-nya dibuka. Jadi bergantian, mungkin boleh melambaikan tangan dulu. Untuk tertibnya acara agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim mungkin mengucapkan basmalah, untuk yang non-muslim silahkan melakukan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Ibu di sini nggak ada bapak. Oh, ibu semua. Coba saya lihat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Kalau di absen itu ada 29. Tadi kata ibu ketua kelasnya Ibu Else katanya ya sudah mengikuti perkuliahan. Bukan Ibu ini. Suci. Ya, gimana? Ibu Else. Suci ketua kelasnya. Iya betul Bu. Ya, Ibu Else. Iya. Berarti saya silang gitu ya. Baik. Kita lihat yang hadir hari ini partisipannya sudah berapa orang nih, kayaknya koneksi di internet saya kurang begitu bagus nih, belum muncul. Untuk menunggu saya coba ingin sambil kenalan ya Bapak Ibu. Sebelum memperkenalkan diri saya sendiri, saya ingin kenal dulu Ibu Anik yang mana ya. Ibu Anik yang mana? Halo Bu Anik. Selamat sore Ibu. Nanti saya panggil kemudian Ibu Anik. Saya Ibu Anik. Oh iya, Ibu Anik, salam kenal. Ya, salam kenal Bu Ningsi. Iya. Senang berkenalan Lanjut dengan Ibu Ibu. Ana. Ibu Ana yang mana ya? Saya Ibu. Ibu Ana. Salam kenal. Oke, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu. Dilanjutkan Ibu Anissa. Ibu Anissa yang mana? Bu Anissa. Halo, Bu Anissa kemana ya? Kita tunggu Bu Anissa ya. Ibu Dini yang mana Ibu Dini? Saya Ibu Dini yang mana Ibu Dini? Bu. Hadir Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dini. Iya Ibu, salam kenal. Selanjutnya Ibu Dwi Rahafu. Yang mana Ibu? Ya, Ibu Dwi Rahafu ada? Rahayu. Oh, Rahayu. Oh iya, Ibu Dwi Rahayu. Yang mana itu? Halo, Ibu Dwi. Iya. Oke, Ibu Dwi, salam kenal. Selanjutnya Ibu Eka, yang mana Ibu Eka? Ibu Saya Bu. Oke, Ibu terima Eka. kasih Ibu Eka, salam kenal juga. Ibu Eli, yang mana Ibu Eli? Ibu Eli. Oke, Ibu Eli. Salam kenal Bu Eli. Yang mana ya Bu Eli? Halo. Bu Eli mana Bu Eli? Ada guru Pinang 1 Bu. Iya, Bu Eli mana ya? Oke, kita tunggu ya. Ibu Bu, HP-nya lagi sakit. Oh iya, mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya.
Ibu Fiska yang mana Bu Fiska? Saya hadir Ibu. Oke, terima kasih Bu Fiska. Ibu Indriani. Sama-sama. Ibu Indriani. Bu Indri yang mana? Oke, Bu Indri, kita tunggu ya. Ibu apa ibu bapak ini? Ibu ya, Ibu Joyke Mercedes. Yang mana Ibu Joyke? Saya Bu Oh Joyce ya, Bu. Ibu Saya Joyce Bu. cantik. Latarnya cantik banget Bu, latarnya keren. Iya. Biar seger ya Bu. Iya, betul. Seseger Ya, makasih wajahnya. Bu. Ibu Lela, Amin. yang mana Bu Iya. Lela? Halo, Bu Lela, Lela Soba. Saya Oke, terima kasih. Ibu Leli yang mana Ibu Leli? Halo, Ibu Leli. Saya Oke, Bu. terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lina yang mana Ibu Lina? Hadir Bu, saya Bu Lina Bu. Selamat berkenalan ya Makasih Bu. Bu. Ibu Mutia yang mana Bu Sama-sama Mutia? Bu. Saya Bu. Oke, Ibu, Ibu terima Mutia. kasih. Salam kenal. Ibu Nauvalina. Saya Ibu. Oke, Ibu Nauvalina. Salam kenal. Iya. Ibu Nur Suci. Nah, ini Ibu Nur Suci yang mana ya? Ya, Ibu Nur Suci ketua sukunya ya. Nah, salam kenal Iya ya Bu. Ya. Salam kenal juga Ya, orang nggak dekat. kenal ini ya. Ibu Nur Hasanah ya. Ibu Nur Hasanah. Hadir, Ibu. Oke, Ibu. Iya, Bu, salam kenal. hadir. Ibu Nurul. Ibu Nurul yang mana Ibu Nurul? Saya Ibu. Oke, Ibu, salam kenal. Ibu Ranita. Halo Ibu, saya Ranita. Ibu Ria. Saya Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu Bu. Saryati yang mana Bu Saryati? Halo. Saya Ibu. Oke, Salam kenal Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sri Rahayu. Saya Bu. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Ibu Suparti. Halo Bu Suparti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ibu Tati. Halo, salam kenal Bu. Salam kenal Saya juga. hadir. Ibu Veronica. Saya Ibu, salam Sama kenal. Ibu, salam kenal juga. Ibu Yulianti. Saya Ibu, salam kenal. Salam kenal Ibu. Ibu Yunita Sari. Ya, siang Bu. Halo. Siang juga Ibu. Ibu Yusmina. Ibu Yusmaniar. Yang mana Ibu Yusmaniar? Ini Ya, anaknya Bu Ibu salam Yuyun Bu. kenal. Ibu Else tidak ada. Oke, alhamdulillah secara keseluruhan teman kita sudah bergabung. Hanya ada satu tadi Ibu siapa itu yang belum bisa bergabung tadi? Bu Eli ya. Ibu Eli udah hadir sekarang, udah bergabung Bu Eli. Halo Bu Eli. Nah, Ibu Eli sama Ibu Anissa ya yang mungkin sinyalnya tidak mendukung. Oke. Baik. Nah, baik teman-teman. Saya sedikit banyak sudah mengenal, ternyata banyak sahabat-sahabat saya yang berasal dari satu daerah ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar tentang tutorial pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama, tutorial webinar yang pertama. Perkenalkan, nama saya Uningsih Bapak Ibu. Ini jadi kalau misalnya ada di dalam tugas silakan menuliskan nama saya Uningsih. Kemudian saya akan membantu memotivasi Bapak Ibu dalam kegiatan tutorial ke-1 sampai nanti ke-8 dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini adalah keluarga saya. Ini suami saya satu, ini anak-anak perempuan saya yang cantik-cantik. Jadi masih ada 2 lagi nih yang mau besanan, siap. Monggo ditunggu. Baik, Bapak Ibu, sebelum perkuliahan dilanjutkan dengan saya memaparkan tentang langkah kegiatan, saya ingin Bapak Ibu suasananya seperti ini ya, jadi berbicaranya bergantian.
Nanti jika ingin mengeluarkan pendapat silahkan tangannya dilambaikan saja dulu, nanti baru diberi kesempatan agar tertib ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, garis besar langkah kegiatan kita ini kurang lebih 120 menit. Jadi 60 menit pertama kita akan bahas tentang kegiatan orientasi tugas tutorial atau orientasi belajar mandiri di UT, baik itu melalui mlsut.ac.id atau menggunakan web yang saat ini sedang kita gunakan. Kemudian nanti di sesi 60 menit terakhir kita akan membahas modul 2 tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Jadi 60 menit kita akan mengkaji modul 1 dari mulai kita nanti presentasi, surat pendapat, nanti saya akan memberikan penguatan. Selanjutnya nanti ada kegiatan penutup kurang lebih 10 menit di mana saya akan memberikan penguatan, pemberian tugas partisipasi ke 1 dan membuat peta konsep modul 1 dan modul 2 untuk persiapan pertemuan ke web kedua. Baik teman-teman, itu insya Allah langkah kita akan seperti itu belajar kita. Nah sebagai langkah kegiatan di pendahuluan yang pertama kita akan mempelajari konsep belajar mandiri atau tutorial secara efektif dengan sistem pendidikan di UT dalam web dan mandiri gitu ya, dengan menggunakan aplikasi LMS, WhatsApp Group serta fasilitas tutor. Saya mau bertanya dulu, barusan sudah dijelaskan oleh tutor sebelumnya yaitu Pak Edi ya Bu. Oleh Pak Edi sudah dijelaskan tentang tutorial. Ada kesulitan nggak Ibu? Mungkin supaya saya nggak berulang menjelaskannya, ada kesulitan atau sudah dipahami? Monggo silahkan keluarkan pendapatnya Bapak Ibu. Atau silahkan ungkapkan apa sih yang tadi oleh Pak Edi jelaskan. Monggo, saya memberikan penguatan aja. Silahkan Ibu. Pak Edi ya, sebelum kelas ini kan Pak Edi dulu Bu. Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Tadi oleh Pak Edi dijelaskan tentang perkuliahan gimana? Apa katanya Bu? Belum, Bu. Tadi hanya pembelajaran tentang Pak Edi aja karena tadi Pak Edi kesulitan untuk bergabung bersama kami selama 1 jam kurang lebih. Oh gitu. Jadi tadi karena takut habis waktunya untuk menjelaskan itu, jadi langsung ke materi. Oh, iya. Gitu, Bu. Oke. Ya. Kalau begitu saya akan paparkan sedikit di sisa waktu kurang lebih 35 menit, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya baik Bapak Ibu. Jadi ini ketentuan tentang cara belajar di UT ini sebetulnya sudah dipaparkan di semester 1, tetapi untuk semester ini ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Sebelumnya ini layar saya terlihat tidak? Hello, layar saya terlihat? Ya. Belum ada Ibu. Belum itu. Belum terlihat layar Bu. Oke. Hanya gambar teman-teman dan Ibu saja ada di sini. Sebentar, saya share ulang. Ada. Oke, sekarang sudah terlihat. Belum juga Bu. Belum Bu. Ya. Gimana sekarang? Sudah terlihat? Belum, Bu. Ibu? Ya Bu. Sudah lanjut ya Bu ya. Satu. Ada? Oke. Nah, ini Ibu terlihat ada paparan PPT saya tentang pendahuluan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat Ibu. Saya paparkan dulu sampai selesai, nanti baru kita tanya jawab ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita akan akan melakukan tutorial sebanyak 8 kali. Jadi orientasi tutorial dan belajar mandiri yang efektif itu akan dimulainya yaitu sebanyak 8 kali pertemuan web. Ini adalah kali pertama dan nanti sampai nanti minggu ke-7, perkiraan pertengahan bulan November ya. Kalau tidak salah kita akan berakhir di kurang lebih tanggal kita berakhir kurang lebih tanggal 14 November di pertemuan ke-8. Nah, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang sekarang kita sedang pakai yang terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, saya melakukan perekaman sebetulnya hanya untuk konsumsi kita ya.
Jadi kalau untuk konsumsi UT sendiri sebetulnya sudah terintegrasi di dalam laman lms.ut.at.id. Nah, di laman inilah percakapan kita, pertemuan kita akan terlihat dan terekam. Jadi nanti yang sudah bisa masuk insya Allah bisa melihat rekamannya. Karena di Microsoft Teams ada aplikasi perekaman. Namun penyampaian linknya masih tetap dapat dilakukan melalui WA Group. Nah, selama ini ketua kelas sudah memiliki link, sudah menyampaikan link di dashboard grup kita ya. Jadi kita tinggal mengklik seperti itu. Kemudian materi pembelajaran yang diunggah di kelas virtual web setiap sesi. Nah, ini materi pembelajaran yang sekarang saya sampaikan, saya berikan, saya unggah, saya sampaikan dalam web setiap sesi. Kemudian interaksi asinkronis antara tutor dan mahasiswa atau antara mahasiswa melalui forum diskusi disediakan di virtual. Jadi kita diskusi ya Bu, kita akan diskusi di web ini, di aplikasi ini. Kemudian pemberian tugas dari tutor, pengumpulan tugas oleh mahasiswa melalui tempat pengumpulan tugas di kelas virtual web pada sesi 3 untuk tugas 1, pada sesi 5 untuk tugas 2, dan sesi 7 untuk tugas ketiga. Nah, penilaian dan pemberian balikan tugasnya secara individu. Jadi ini kan pertemuan ke-1, nanti di pertemuan kedua saya akan memberikan tugas di akhir untuk dikerjakan di luar webinar. Jadi akan seperti ini Bu. Jadi tadi ya PTM daring ini diberikan sebanyak 120 menit. Pertemuan kedua minggu depan kita akan memaparkan, saya akan memberikan satu tugas atau tugas ke-1 maksimal disetorkan 3 hari setelah tugas web 2. Jadi saya besok kan kita minggu depan web 2. Itu Bapak Ibu saya akan memberikan tugas tutorial ke-1 menurut arahan dari Pak Direktur UPBJJ Serang. Disarankan untuk tugas tutorial ini dilaksanakan dengan menggunakan tulis tangan, kecuali kalau yang berupa makalah atau karya tulis. Karena pendidikan ABK ini berupa soal-soal yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu, maka tugasnya wajib tulis tangan. Seperti itu. Jadi nanti di web 2 itu saya akan memberikan tugas 1, kemudian diselesaikan dalam 3 hari. Jadi kalau Sabtu Minggu kan masih tutorial, berarti Senin Rabu Kamis, jadi Senin Selasa Rabu, jadi hari Rabu sudah terkumpul. Kemudian pertemuan ke-4 juga nanti akan juga ada tugas tutorial yang kedua, sama dilaksanakan di luar web. Kemudian di pertemuan ke-6 akan diberikan tugas 3. Nah, setiap tugas-tugas ini akan dibahas, akan ditanyakan jika sampai tugas tutorial di pertemuan ketiga, pasti akan menanyakan tugas tutorial ke-1. Di pertemuan ke-5 pasti akan menanyakan atau membahas tugas tutorial kedua. Di pertemuan ke-7 akan membahas tugas tutorial ke-3. Nah, cara penyetorannya Bapak Ibu menggunakan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mengumpulkannya menggunakan laman lms.ut.at.id. Namun sampai saat ini laman LMS ini belum maintenance atau belum siap. Masih belum bisa diakses. Apakah sudah atau belum, siang ini saya belum mencoba. Tapi sampai tadi pagi belum. Nah, sehingga saya akan menyiapkan drive. Jadi saya akan menyiapkan drive pengumpulan tugas. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya silakan diupload di yang drive yang akan saya buat. Jadi saya lebih membuat pengumpulan tugas sendiri dengan harapan agar saya mudah untuk mengontrolnya. Kemudian untuk tugas tutorial dikerjakan mahasiswa di luar pertemuan PTM daring. Jadi bukan di dalam tim ya. Silakan mau malam mau siang, yang jelas selama 3 hari harus sudah terkumpulkan. Mahasiswa berhak mendapatkan nilai PTM daring, nilai tadi ya tugas yang 1, 2, 3 ini apabila hadir minimal 5 kali pertemuan. Jadi
Kalau Bapak Ibu hadir di dalam webinar ini hanya 4 kali, berarti saya selaku tutor tidak boleh memberikan nilai. Jadi minimal 5 pertemuan. Kemudian nilai TTM daring ini terdiri dari 3 tugas tadi ya, yang ini. Nilai TTM daring ini ada 3 tugas yang ini Bu, 3, 1, 2, 3. Kemudian ditambah nilai partisipasi. Nah, nilai partisipasi adalah nilai tugas yang diberikan saya selaku tutor. Biasanya saya memberikan tugas berupa membuat peta konsep dari beberapa modul yang ada. Misalnya kita untuk ABK ini kan ada 9 modul. Nah, berarti ada 9 peta konsep yang Bapak Ibu harus miliki dan kerjakan serta ditutorkan ke dalam Bright Tutor. Selanjutnya itu nilai keaktifan. Nah, nilai keaktifan ini adalah keterlibatan Bapak Ibu dalam kegiatan tutorial, mau di dalam web ataupun dalam laman. Jadi setiap Ibu mengeluarkan pendapat selalu sebutkan nama agar saya bisa mencatat. Di samping jika ada yang terlewat pun karena ini direkam, nanti setelah selesai pasti saya akan analisis kembali siapa yang aktif, siapa yang tidak terdengar. Tentunya nilai keaktifannya pasti akan berbeda. Dari yang diem aja, ada yang cuma datang bahkan menghilang, begitu kan. Kemudian ada nilai tugas tutorial. Nilai tugas tutorial ini yang ini ya Bu ya. Kontribusinya cukup tinggi Bu, kontribusinya 70%. Besar sekali. 70% nilai tugas tutorial yang 1, 2, 3 ini ditambah partisipasi, ditambah keaktifan, jadilah nilai tutorial atau nilai tugas tutorial. Jadi ada 3 unsur ya Bu ya. 70% tugas 1, 2, 3, yang 30%-nya adalah nilai partisipasi dan nilai keaktifan serta kehadiran. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan saya menggunakan Microsoft Teams, tadi sudah tutor difasilitasi dengan kelas virtual melalui laman LMS. Jadi Bapak Ibu jika laman LMS-nya sudah bisa diakses, silahkan sering-sering buka, sering-sering menulis rekam jejak atau mungkin berupa komputer, komentar, atau juga mungkin berupa upload, atau Bapak Ibu juga mungkin menyetorkan materi dan sebagainya. Nah, itu semua kelas virtual ini kelas daring yang disediakan. Ada yang sebentar Ibu ya, kita tunggu dulu nanti kita tanya jawab. Kelas virtual ini menggunakan sistem pembelajaran asinkronis. Asinkronus artinya asinkronus itu sinkron semua Bu. Antara lmsut.ac.id, antara web, antara laman tutor yang upload nilai, dan keaktifan serta partisipasi Ibu di dalam LMS itu betul-betul terjadi atau terekam yang disebut dengan jejak digital nih Bu. Jadi lmsut.ac.id ini adalah jejak digital tutor dan mahasiswa yang terekam oleh sistem UT. Jadi Bapak Ibu sering-sering, nggak bisa siang ya malam, nggak bisa malam ya pagi, berupayalah selalu mengunjungi lmsut.ac.id. Nanti kita adakan tanya jawab tentang kesulitan-kesulitannya. Nah, untuk praktek saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan. Nanti Ibu mungkin bisa bertanya dengan mata kuliah yang praktek seperti IPA atau Penjas dan sebagainya. Nah, ini sangat perlu ya Bapak Ibu ketahui, perlu sekali, seperti komposisi dan kontribusi penilaian akhir mata kuliah Bu nih, supaya Ibu termotivasi. Nah, web yang sekarang kita lakukan itu akan ditambah dengan nilai UAS. Kalau semester kemarin kan kita tidak UAS ya Bu ya. Nah, untuk semester ini Ibu ada UAS, ada ujian akhir semester. Nah, bagaimana kontribusi nilainya? 50% web. Nah, yang sekarang sedang kita lakukan dari kehadiran, dari keaktifan, dari 3 tugas gitu ya Bu ya. Dan 50% nilai UAS. Jadi Bapak Ibu yang rajin webnya, aktif mengikuti partisipasinya, kemudian hadirnya rajin, tugasnya dikerjakan, berarti sudah punya celengan 50%. Nanti yang 50%-nya silahkan dikejar di UAS. Nah, cara mengejarnya supaya nilai UASnya maksimal, Bapak Ibu
kerjakan tugasnya, pelajari modulnya. Itu untuk Tuton kita tidak ada kapasitas karena ini kita termasuknya dalam TTM Tuweb. Ini juga TMK juga tidak ada. Nah, ini juga untuk praktek tidak ada kapasitas saya menjelaskan. Nah, untuk masuk ke laman lms.ut.ac.id, Bapak Ibu masuknya menggunakan username-nya pakai NIM Bapak Ibu. Jadi Ibu punya NIM, masukkan NIM-nya, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Bapak Ibu. Kalau saya berarti kan ID tutor, kemudian passwordnya sama seperti Bapak Ibu, tanggal lahir, bulan lahir, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan skemanya ya, supaya Bapak Ibu tahu. Kalau bisa di screenshot boleh. Jadi kita ini Tuweb ke-1 Bu, kita akan membahas modul 1. Kemudian modul 2, Tuweb kedua besok nih, minggu besok kita akan membahas modul 2 dan modul 3. Jadi kemudian di akhir Tuweb kedua ini saya akan memberikan tugas berupa tugas tutorial ke-1 yang menguji modul 1, modul 2, modul 3 dan dilakukan mandiri di luar Tuweb. Kemudian nanti di pertemuan Tuweb kita yang ketiga kita akan bahas modul 4. Di pertemuan Tuweb yang ketiga masih yang ketiga, jadi pertemuan ketiga ini kita bakal bahas 2 modul 4 dan 5. Di pertemuan ke-6 kita akan bahas modul 6 dan saya akan memberikan tugas tutorial kedua mengevaluasi modul 4, 5 dan 6 tetap secara mandiri di luar Tuweb. Di Tuweb ke-5 kita akan belajar modul ke-7, di Tuweb ke-6 kita akan belajar modul ke-8, dan di akhir kegiatan Tuweb ke-6 saya akan memberikan tugas tutorial ketiga menguji materi dari modul 7, modul 8 dan modul 9 dilakukan secara mandiri di luar Tuweb. Kemudian untuk modul 9 kita akan dipelajari di pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-7 kita akan membahas modul 9 sambil mengevaluasi hasil dari tugas tutorial. Selanjutnya ini di pertemuan kita terakhir Bu, perkiraan November, 14 November kita akan mengulas kembali, memperdalam kembali modul 1 sampai modul 9 serta akan mengadakan latihan-latihan soal untuk persiapan UAS yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember. Jadi Bapak Ibu siap-siap dari sekarang, mulailah berpegangan terhadap modul, kuasai modul, jangan sampai terlewatkan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Insya Allah jika resep-resep ini digunakan, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang maksimal. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk tata tertib saat webinar, saya ingin Bapak Ibu atau selama Bapak Ibu kuliah akan dilakukan observasi keaktifan saat web dan keaktifan kehadiran di LMS. Tugas partisipasi yaitu membuat peta konsep atau PPT yang dikumpulkan harus tepat waktu 1 hari sebelum webinar. Jadi saya nih di akhir sesi akan memberikan tugas membuat peta konsep modul 1, 2, 3 modul, dan harus disetorkan maksimal hari Jumat yang akan datang agar hari Sabtu siap untuk dipresentasikan. Kemudian hadir dalam Tuweb ya kalau bisa 15 menit sebelum. Kalau Bapak Ibu kan tadi udah standby karena kita sholat asar ya, jadi kita sholat dulu. Selalu hadir tanpa meninggalkan room webinar selama tutorial. Jadi Bapak Ibu ini keuntungannya tutorial webinar ini, Bapak Ibu selalu hadir. Tetapi hati-hati jangan sampai ketiduran atau jangan sampai jadi lupa. Jadi siap-siap jika sesekali saya akan memanggil secara acak, apakah menyaut atau tidak, apakah merespon atau tidak. Jika tidak merespon kan mungkin saya bisa bertanya, jangan-jangan nggak ada sebetulnya. Kemudian berpakaian yang sopan dan saat webinar, menyalakan kamera atau mic saat berpendapat, mematikan mic jika tidak sedang berbicara. Saat mau berpendapat mohon mengangkat tangan sebelum berbicara, memberikan pertanyaan dalam kolom chat kalau misalnya memungkinkan, mengisi link daftar hadir. Oh ya Bapak Ibu nanti saya share link daftar hadirnya ya. Saya belum share, lupa ini. Mengumpulkan tugas tutorial 1, 2, 3 tepat waktu,
rajin belajar mengisi formatif sampai mendapat nilai maksimal. Kan setiap modul itu ada formatifnya, jadi Bapak Ibu isi ya tugas-tugasnya. Nah itu Bapak Ibu ini kenapa lagi? Aduh. Halo Sekson, Bapak Ibu ada? Iya Bu, kedengeran Bu. Ya, Bu. Sedikit error. Baik Bapak Ibu, itulah mungkin bahasan tentang sistematika tutorial yang saat ini harus kita lalui. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau mengeluarkan pendapat. Sebentar ini nih pupil atau partisipan saya ini nggak muncul, nggak tahu kenapa nih. Bentar Bu. Oke, saya cek ulang lagi. Nah ini kayaknya error deh laptop saya. Sebutkan nama aja Bu, atau Iya Bu. acungkan tangannya. Silakan sebutkan namanya Bu yang ingin berpendapat. Saya Bu, Ibu Novalina Bu. Oke, Ibu Novalina, monggo. Apa Bu? Apa bertanya atau berpendapat? Silakan. Enggak, hanya ini masukan dikit Pak Bu. Biasanya kalau ke kelas kita ini mengumpulkan tugas itu ke ketua kelas dulu Bu. Nanti jadi Ibu dapatnya semua berkas itu langsung dikirim ke Ibu. Jadi Ibu nggak satu-satu terimanya begitu Bu. Bagaimana kalau Ibu setuju kita lakukan itu seperti yang semester 1. Kalau Ibu maunya satu-satu juga tidak apa-apa, nanti kita langsung kirimkan ke Ibu gitu. Jadi gini, Bapak Ibu, saya dulu juga seperti itu. Nah itu kesulitannya jika linknya oleh ketua kelas tidak segera dibagikan ke saya. Jadi saya akan menagih tugas setiap saat kalau saya yang memiliki linknya. Jadi saya lebih senang saya membuat linknya sendiri. Jadi nanti saya setiap saat bisa kontrol siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi tidak pindah tangan kembali. Jadi insya Allah hari Senin, jadi saya nggak Ibu Sabtu sama Minggu kan kuliah ya, biar Ibu konsentrasi dulu. Nanti insya Allah hari Senin saya akan bagikan link untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Kalau linknya saya yang buat, jadi saya mudah untuk mengontrolnya Bu. Jadi tidak menggunakan tangan orang lain lagi seperti itu. Saya lebih ini nanti kadang-kadang kan misalnya linknya nggak dibagikan atau linknya nggak bisa dibuka, sulit untuk dibuka oleh saya. Jadi saya kurang sulit untuk mengontrol. Jadi insya Allah saya akan memantau siapa yang sudah, siapa yang belum, siapa yang sudah, siapa yang belum, supaya Bapak Ibu betul-betul mempelajari modul. Jadi saya punya tanggung jawab yang begitu besar agar Bapak Ibu lulus. Dan untuk lulus sampai nilai A itu nggak mudah Bu. Bapak Ibu harus berjuang. Cara berjuangnya yaitu membuat peta konsep, mempelajari, mengerjakan formatif. Jadi nggak mungkin dapat nilai A kalau Bapak Ibu tidak mau buka modul, tidak mau membuat peta konsep, tidak mau mengeluarkan pendapat, nggak mungkin. Jadi ayo berjuang bareng-bareng, saya akan memotivasi. Jadi motivasinya saya tidak akan hanya di sini, insya Allah di grup akan saya ayo siapa yang belum, ayo silakan. Jadi saya akan kuprak Bapak Ibu. Siap-siap aja telinganya dipasang, karena ini universitas terbuka. Namanya terbuka kan ada angin, ada topan, ada badai, ada puting beliung. Nanti puting beliung, badai, topannya akan saya keluarkan Bu. Keluarkannya melalui penagihan tugas. Jadi saya nggak, oke udah webinar, udah saya akan share itunya rekaman dengan harapan Bapak Ibu buka lagi. Oh ini, minimal lihat wajahnya dah gitu. Kemudian nanti saya sharekan Drive, Google Drive. Kemudian nanti akan siapa yang sudah, siapa yang belum. Ayo saya tagih satu persatu yang sudah saya. Harapannya teman-teman termotivasi. Karena kalau tidak dimotivasi, karena tugas saya bukan dosen. Dosen Bapak Ibu untuk dosen ABK itu adalah Ibu Wardani. Ibu IGAK Wardani. Dosen Ibu itu. Saya bukan dosen, saya adalah tutor. Tutor itu fungsinya bukan ngajar Bu. Tutor itu fungsinya memotivasi, mengajak mahasiswa mau mempelajari modul. Memang agak terseret-seret, mungkin Ibu bisa mendengar dari teman-teman mahasiswa yang sudah terdahulu, Bu Ningsi sampai diteliti satu persatu kalau tatap muka. Nah ini jadi ada kadang-kadang kok PPT-nya sama, kok rangkumannya sama, ternyata copy paste saya hafal betul Bu. Jadi hati-hati, lebih baik
kita buat sendiri, kita mengeksplor diri kita sendiri untuk menguasai modul. Jadi saya lebih senang mengumpulkannya di tempat saya agar saya bisa ngelihat siang malam mau tidur lihat, bangun tidur saya lihat nih mahasiswa udah pada belajar apa belum. Karena saya punya beban berat, Bu. Ibu harus lulus A, itu beban saya. Ibu harus dapat nilai A. Ibu dapat nilainya bagus, saya dipakai terus. Kalau ibu nilainya jelek, ya nanti saya nggak terus di UT. Sementara saya seneng ngajar di UT. Jadi itu beban saya, Bu. Saya tidak punya siapa-siapa di UT, yang punya adalah mahasiswa. Bapak ibu adalah yang mengantarkan saya untuk terus belajar di UT. Untuk terus saya ngajar di UT, ya syaratnya ibu pelajari modul supaya dapat nilainya A. Kalau seluruh mahasiswa nilainya A, saya diajak lagi sama UT. Nyambung ibu? Ya. Jadi Terima siapkan kasih, Bu. telinganya, siapkan jarinya untuk terus mendengarkan puting beliung yang akan saya keluarkan. Gitu Ya. Ya. Begitu, Terima Bapak kasih, Ibu. Bu. Oke, ada lagi, satu lagi aja ya. Satu lagi, monggo. Ada Bu, Oke. ada Bu, saya Ria Diana, Bu. Gimana, Bu? Ria Mangga. Diana. Ibu siapa, Bu? Ria Diana, Bu. Oh, Ibu Ria Diana. Silakan, Bu. Ya, ya. Saya clear. Yang ingin saya tanyakan saat kita belum mau peta konsep, Bu. Yang ingin saya tanya itu tugas individu apa per kelompok? Terus bentuk peta konsepnya itu PowerPoint atau Word gitu, Bu. Biar lebih jelas aja, Bu. Oke, pertanyaannya keren. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Ria Diana. Ibu Ria dan teman-teman, untuk tugas partisipasi boleh berupa peta konsep, boleh berupa rangkuman dalam bentuk Word, boleh tulis tangan. Yang ingin saya rekam adalah nilai partisipasi Ibu mempelajari modul. Bukti bahwa saya mempelajari modul. Mau pakai tulis tangan sendiri, tapi mau ngetik ya harus ketik tangan sendiri. Kalau mau nulis ya harus nulis tangan sendiri, jangan nyuruh orang lain. Sebab kalau nyuruh orang lain, yakin nggak akan ada nggak akan ada rekaman di sini. Sementara nanti ujian itu yang ada kan yang dikeluarkan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya bikin peta konsepnya nyuruh, bikin atau copy paste dari yang lain tanpa mau membaca, copy paste nggak masalah, asalkan dipelajari minimal di ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Jadi jangan sambek blek. Akhirnya ibu nggak dapat apa-apa. Yang rugi sebetulnya mahasiswa sendiri, karena yang bayar mahasiswa. Kalau saya makan dibayar, santai aja, nggak lulus ya nggak masalah, paling nggak diajak lagi sama UT, kan seperti itu. Tapi kalau bapak ibu ya ujul kan, jadi nasib bapak ibu yang makanya saya ayo gitu, semangat seperti itu. Kemudian cara pengerjaannya, kalau membuatnya boleh berkelompok. Artinya begini, kan misalnya modul 1 itu ada 3 KB, ya kan? Ada 3 KB. Nah, yang 3 KB itu boleh dikerjakan Ibu A, Ibu B, Ibu C, 3 orang, lalu barter. Nah, tetapi pada saat barter ini jangan serta-merta mengambil begitu aja. Silakan, oh ini kayaknya kurang pas. Jadi gitu, Bu. Silakan bekerja dengan kelompok supaya memudahkan. Oke, bagi kelompok misalnya modul, kan ada modul 1, 2, 3 tuh banyak ya. Kalau misalnya sendirian kan nggak mungkin. Silakan ibu bagian modul KB1, KB2 dan seterusnya. Silakan berbagi, tetapi saya tidak dibicarakan di sini ya. Silakan bapak ibu bicaranya di mana, monggo lah. Pokoknya saya tidak memfasilitasi. Silakan bapak ibu membuat kelompok sendiri, membagi-bagi sendiri, kemudian saling barter lah, barter tugas. Tetapi dengan catatan dikaji, Bu, karena bukan nilai partisipasi itu kan kontribusinya kecil. Kalau misalnya cuma ibu kopi-kopi lalu di sininya tetap nggak ada, kan yang rugi ibu sendiri, nggak menguasai modul. Yang paling utama adalah kuasai modul. Cara menguasai modul, baca modulnya, buat peta konsep atau rangkumannya, perlihatkan kepada saya, seperti itu. Jadi boleh kelompok, boleh masing-masing. Nanti penilaiannya tidak ada penilaian kelompok, Bu. Saya tidak memberikan penilaian kelompok karena nasibnya kan nasib bapak ibu sendiri-sendiri, gitu ya. Nanti UASnya juga sendiri-sendiri, nggak kelompok. Jadi seperti itu, gitu ya, Bu ya. Bekerjanya boleh berkelompok, tetapi hasilnya individu, gitu. Nanti Bu, Ya, bagaimana terima kasih, Bu. presentasinya? Saya akan
mengacak. Saya akan memilih yang presentasinya siapa. Harapannya semua mahasiswa siap. Jadi harus siap semua. Kalau misalnya udahlah nanti yang presentasi kan situ aja nih. Ya modul 2 udah Ibu Ranita nih yang mau presentasi. Jadi yang lain tidak siap. Ibu Ranita aja yang pintar, yang lainnya tidak mempersiapkan. Saya menginginkan semuanya semuanya mempersiapkan. Jadi nanti akan saya secara acak. Ya nanti hasilnya kita lihat. Kalau ditunjuk lalu nggak siap berarti kan saya ini berarti menilai keaktifannya tidak maksimal kan seperti itu. Jadi saya ingin semuanya aktif. Gitu Bapak Ibu. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.51. Jadi tugas tentang materi penjelasan mata kuliah sepertinya sudah habis waktunya, ya. Ada lagi Ibu? Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan tutorial web ke-1 dengan materi dari modul 1. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu semua mengikuti perkuliahan pendidikan ABK ini punya tujuan atau punya kompetensi yang harus dicapai. Apa kompetensi yang ingin dicapai? Bapak Ibu semua harus mampu nih, saya bold atau saya hitamkan Ibu, atau saya merahkan. Nah, yang warna merah inilah harus dicapai oleh Ibu. Bisa terlihat Ibu? Halo? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa strategi pembelajaran. Keren. Jadi gini Bapak Ibu, Bapak Ibu ikut perkuliahan pendidikan ABK itu nanti mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah biasa. Bapak Ibu kan ngajar di sekolah biasa kan? SD negeri biasa, SD swasta biasa, gitu kan? Iya benar. Bukan di sekolah luar biasa. Sehingga jika ada murid kita yang memiliki kebutuhan khusus, Bapak Ibu harus mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak tersebut. Itu harapannya. Bagaimana Bu caranya? Bagaimana saya caranya menangani anak yang tunarungu? Bagaimana cara menangani anak yang tunanetra? Bagaimana anak yang bermacam-macam itu bagaimana caranya? Akan dikupas habis selama 8 pertemuan. Caranya supaya Ibu mampu menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, baca modul ini Bu. Ini di dalam modul ini banyak trik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Secara teori kita akan menuju nilai A untuk mata kuliah pengantar pendidikan ABK. Tetapi secara praktek Bapak Ibu harus mempraktekannya. Ini anak masuk kemana nih, golongan apa nih, kenapa? Nah, ditangani, diteliti, kemudian diteliti, dianalisis, kemudian nanti ditangani. Dan itu akan dikupas habis di dalam modul 1 sampai modul 9. Nah, untuk pertemuan hari ini fokus kita hanya di modul 1, yaitu Bapak Ibu semua harus mampu menjelaskan nih. Mampu menjelaskan hakikat strategi pembelajaran, di mana Ibu harus tahu apa sih ABK itu, jenis ABK itu seperti apa, penyebabnya seperti apa, dampaknya bagaimana, bagaimana dengan hak dan kewajibannya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, seperti tadi fokus pembicaraan kita, alur pembicaraan kita akan seperti ini ya Bapak Ibu nih, akan ada kurang lebih 60 menit meskipun sudah tersisa ya. Jadi kita akan presentasi modul, kemudian surah pendapat, nanti baru saya akan memberikan penguatan. Sebelum itu saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu, mana jarinya? Hello, ada jarinya? Saya pengen lihat jari Ibu, semuanya jarinya keluarkan, tangannya 2 keluarkan, goyangkan Bu. Ini Bu. Ya, jarinya satukan, kelingking dengan kelingking, kemudian jari manis dengan jari manis, telunjuk dengan telunjuk, tengah dengan tengah, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Kemudian goyangkan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sekarang angkat jempolnya, dibuka jempolnya Bu, buka jempolnya. Mana? Dibuka seperti ini, seperti ini. Hello, kelihatan
Mana sudah kelihatan? Ya, buka jempolnya. Tutup lagi jempolnya, tutup. Kemudian buka yang apa ini? Telunjuknya dibuka. Tapi yang lain nggak boleh ngangkat. Jangan ngangkat semua. Satu aja, telunjuk aja. Oke, buka. Tahan. Tutup lagi. Sekarang jari tengah buka. Jari tengah buka. Awas yang apa nih? Yang kolesterol kecepit. Oke, yang tengah ayo jari tarik sampai ke belakang. Tarik yang lainnya harus rapat. Yang lain rapat. Oke, tarik terus, pinter tuh Bu. Udah hebat tuh. Sekarang rapatkan lagi. Sekarang jari manis, buka jari manis. Yang lainnya nggak boleh kebuka. Ayo. Jari manis Bu, bukan kelingking. Jari manis. Bu, Papa. Ayo rasanya gimana Bu? Rasanya. Nenek. Asik Bu rasanya ya. Tutup lagi. Sekarang kelingking. Kelingkingnya dibuka. Agak mudah, kelingking agak mudah. Oke, siap. Udah lemaskan kembali, lemaskan, silakan lemaskan. Oke. Yuk, kembali ke laptop. Jadi Bapak Ibu, yang Ibu pelan-pelan Bu, mendasari, biar nggak capek. Kenapa guru-guru Bapak Ibu semua dibekali dengan pengantar pendidikan ABK? Kenapa ini yang mendasarinya Ibu? Dasar hukumnya adalah salah satunya TRPD di Universitas Nasional 3 Mei 2008. Inilah cikal bakal bahwa pendidikan ABK ini harus digelontorkan, diberikan kepada para mahasiswa agar bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus. Di samping itu ada Permendiknas nomor 70, ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, ada Permendikbud nomor 46 tahun 2014, ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang kesemuanya memberikan peluang, mengharuskan kepada para memberikan layanan khusus untuk para perguruan tinggi, untuk mahasiswanya untuk diberikan materi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan harapan para guru bisa melayani anak yang berkebutuhan khusus. Itu ya Bapak Ibu, pola belajar kita akan presentasi. Kalau sudah punya PPT-nya atau punya apa yang Bapak Ibu bisa, silahkan di-share. Bu, saya punya, mau saya sharekan ke teman boleh. Kalau belum punya nanti akan saya siapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ada yang sudah punya PPT-nya Bu? Ada yang sudah punya materi atau ini sudah ada? Ada yang sudah punya? Belum Ibu. Belum. Ada Ibu. Sekarang saya belum. tanya, modulnya sudah punya apa belum? Punya Ibu. Sudah dibaca apa belum? Belum. Dibaca dikit Ibu. Iya. Halo Ibu Yuningsi. Terus Saya Ani. Terus eta buku diapain baik? Jadi apa semari Bu? Jadi paririman Baru disampul. bukunya dibuka, jangan dibuka doang, dibaca gitu ya. Baik, sekarang semuanya tunjukkan modulnya. Barangkali ada yang belum punya atau jangan-jangan nih mau kuliah tapi nggak punya modulnya atau modulnya masih dalam lemari. Ada. Masih halus Bu. Saya lihat tuh Sudah modulnya dibuka, masih Bu. bersih banget. Jangan khawatir Bu, sore-sore. Iya. Sore-sore. Bang Bu udah dicoret-coret Apa ini. jangan digunting-gunting. Enggak usah Nanti saya diwariskan minta ke anak anak saya cucu, untuk nggak usah, coret-coret. Bu. Biarin anak cucu nggak usah diwariskan di buku. Mungkin tanah kontrakan boleh diwariskan. Nah ini mah nggak usah diwarisin. Pokoknya nanti dia nyari delek. Gitu ya. Baik, sekarang kita buka baca modulnya Bapak Ibu. Silakan dilihat untuk modul 1 ada berapa KB Bu? Modul 1 ada berapa KB? Iya Bu. Oke, ada 3. Apa aja Bu? Silakan tunjuk tangan dulu, lambaikan tangan dulu Bu, biar saya bisa langsung tahu. Ayo Bu. Ibu Eka. Ibu Eka, silakan Bu Saya Eka. Ani. Belajar apa aja di modul 1? Bu Eka, monggo Bu Eka. Ada 3 KB Apa aja Bu? ya saya, yaitu KB 1 definisi dan jenis kebutuhan khusus, KB 2 yaitu penyebab dan dampak munculnya
AD3 yaitu kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Oke, keren Bu Eka. Sekarang siapa yang disiap untuk presentasi KB1? Saya pandu. Baik, Bapak Ibu terlihat tidak? Maaf di mute dulu. Maaf itu. Saya Bu. Maaf di mute dulu Ibu Dwi. Mohon di mute dulu. Yang lain juga siap. Ibu terlihat PPT saya? Bukan PPT. Peta konsep saya terlihat? Belum Bu. Belum. Belum ya. Bentar, Belum Bu. Belum, Bu. Sebentar. Oke, Belum, Bu. saya siapkan dulu. Hop. Nah, terlihat Bu? Halo. Belum. Udah Bu. Oke. Udah Bu. Nah, ini Sudah ya, punya aku belum. Oh, sudah. Cuman satu lembar Bu. Insya Allah sambil Kita merem. dulu. Ini satu modul Tulisan Bu. terlalu kecil ya. Kalau saya nggak bisa. Terlalu kecil. Nanti saya coba kecilkan. Kecilkan. Ibu. Terlalu besar. Terlalu kecil. Nanti kita coba besarkan. Baik, saya beri kesempatan kepada teman kita siapa yang siap untuk presentasi modul KB1. Mangga, tinggal membaca sambil baca buku. Yuk, silakan. KB1 dulu. Siapa Bu nama? Halo Ibu, saya Anika Darwati Ibu. Ibu? Bu Ani Darwati. Oh, Bu Anik. Mana ya? Bentar. Nomor absen berapa Bu? Anika Darwati nomor 1 ya Bu Ani. Oh, Ya. Bu Anik. Ya, silakan Bu Anik mau presentasi, monggo. Modul Ya, KB1 saya aja ya, Bu. Ya, Ya. saya sih bukan mau presentasi, Yang saya lain hanya menyimak, yang lain menyimak dan nanti menambahkan jika perlu. Ayo, silakan. ya, yang pertama adalah definisi istilah. Memang istilah ABK ini sebagai pengganti dari istilah lama, yaitu istilah lamanya itu kurang tepat ya. Ayo. Silakan. Jadi yang dimaksud dengan istilah anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki kebutuhan sebagai bentuk khas kebutuhan setiap anak terkait dengan kondisi fisiknya, emosional, mental, sosial, dan atau kecerdasan bakat istimewa yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud berkebutuhan khusus di sini menurut saya itu tidak hanya anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang lalu kita memiliki pemahaman bahwa mereka itu tunarungu, tunanetra atau cacat fisik, tetapi juga anak yang cerdas. Dan bahkan kalau menurut saya untuk saat ini setiap anak itu khas. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan khusus untuk kita perhatikan, di mana itu berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah tantangan bagi guru dan saya senang sekali mendapatkan pelajaran ini. Anak berkebutuhan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terlihat jelas memang anak-anak di dalam kelas itu memang yang kurang cerdas atau cacat fisik atau tunanetra. Bahkan kalau misalnya tunanetra sih nggak ada ya kalau umum ya. Kurang pendengaran sedikit pendengaran dan sebagainya. Khusus di sini untuk Bagaimana dengan jenisnya, Ibu? Dengan jenis layanannya bagaimana? kenapa Ibu? Dengan jenis kelainannya bagaimana? Ada berapa jeniskah atau penggolongannya seperti apa? Oh iya, ada beberapa jenis kelainan, yaitu misalnya kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keluarbiasaan yang terjadi karena sensoris motorik atau indera yang dia miliki. Kemudian kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan kesulitan komunikasi.
Kemudian ada anak dalam kelompok yang memiliki penyimpangan perilaku sosial dan emosional. Kemudian kelompok anak yang mempunyai keluar biasaan penyimpangan ganda. Misalnya sudah kelainan fisik, juga dia ada kelainan mentalnya juga. Seperti itu. Itu dari saya, Ibu. Oke, tepuk tangan buat Ibu Ani. Ibu Ani keren. Dua jempolnya mana? Semua keluarin jempolnya buat Bu Ani. Bu Ani keren sambil berbicara ya. 1, 2, 3. Bu Ani keren. Ayo. Oke, sekarang Bu Ani keren. Sendirinya sedih Bu. Katanya aku kok nggak dibilang keren. Kesendiri sekarang. Tunjukkan dadanya. Aku keren. 1, 2, 3. Aku keren. Aku keren. Kita putarkan, kita semua keren. Oke. Baik, terima kasih atas paparannya dari modul 1 kaitannya dengan definisi, jenis kelainan serta klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya kaitannya dengan KB 1 tentang definisi dan jenis kebutuhan khusus. Silakan sebutkan nama. Oke, saya Bu Silakan Mutia. Ibu. Bu Mutia. Ibu Mutia, monggo. Iya. Begini Bu, mengenai anak kebutuhan khusus, saya sempat dapat masukan bahwa apakah anak-anak yang boleh dikatakan dia berasal dari, maaf ini kadang-kadang suka ada keluarga yang berpisah dan lain sebagainya hingga berdampak pada psikologis anak tersebut. Nah, apakah perbedaan karakter karena perpisahan ibu bapak itu yang berdampak pada kesulitan mereka dalam belajar itu masuk dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus atau tidak? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Mutia. Oke, ada yang mau menjawab? Apakah karakter anak yang sulit belajar akibat dari katakanlah broken home atau mungkin orang tuanya yang mungkin tidak harmonis atau kesulitan ekonomi dan sebagainya? Silakan, ada yang mau berpendapat? Monggo, sebutkan nama, nama. Uci. Ibu Suci ya, udah Uci. udah Saya ngangkat tangan Ibu tuh. Haryati Bu. Ya, Ibu yang sudah ngangkat tangan dulu ya. Yang sudah ngangkat tangan itu Saryati Bu. Ibu. Saryati. Oh iya, monggo Bu Saryati, monggo Bu Saryati. Ya, saya sedikit berpendapat dengan apa tadi pertanyaan dari Miss Mutia, pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu juga memberikan contoh kita sebagai orang tua bagaimana cara mendidik anak ketika sampai ke arah seperti itu. Sepengetahuan saya, anak yang berkebutuhan khusus itu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kategori dan kelompok yang berbeda-beda. Apakah itu dengan tunarungu seperti tadi ya, tunadaksa, ada 7 kalau nggak salah tadi saya baca, ada gangguan komunikasi, tunagrahita dan sebagainya. Salah satunya yang tepat tadi adalah anak dalam kesulitan belajar. Anak dalam kesulitan belajar dalam arti ini anak yang berkebutuhan khusus biasanya itu manusia tidak ada yang sempurna, mungkin diberikan sama Allah atau orang tua tersebut diberikan amanat seperti itu karena sudah dipercaya sama Allah. Ketika dititipkan seperti itu berarti kita sebagai guru, sebagai orang tua bagaimana mendidik anak ke arah yang lebih baik seperti anak-anak yang normal. Kemudian kembali ke seperti yang itu, anak-anak yang seperti itu biasanya sudah ada perkembangan mungkin dari janin dalam masa kandungan ya, janin yang kurang berkembang atau mungkin orang tuanya itu selama kehamilan mempunyai penyakit-penyakit seperti itu ya. Kemudian untuk kesulitan belajar, anak kesulitan belajar itu anak yang mempunyai motorik, IQ rendah dan IQ tinggi. Seperti itu biasanya ketika anak IQ rendah ditambah dengan orang tua yang broken home akan menambah, sebenarnya bukan kebutuhan khusus ya Bu ya, cuman pendampingan, kasih sayang, pendidikan yang diberikan orang tua kurang. Nah, arahnya seperti apa? Ketika mempunyai seperti itu harus kembali kepada orang tua. Dalam arti
orang tua juga harus mengintrospeksi dirinya. Anak saya seperti ini, mungkin saya kurang seperti ini. Ya, menurut saya seperti itu, Bu. Jadi ada ketika anak yang kesulitan belajar itu, ketika dia memang benar-benar tidak connect dengan sekolah, harus dicarikan solusi untuk mendatangkan psikologis, psikolog, atau mungkin ya ke psikolog, kemudian ada sharing bagaimana kita lanjutnya. Iya. Keren Bu Yati hebat. Ya bareng-bareng acungkan jempol lagi buat Bu Yati. 1, 2, 3. Bu Yati hebat. Bu Yati Takutnya iri sendiri. Saya hebat. Sendiri mana? Masa buat sendiri aja nggak ikhlas? Saya hebat. Baik, Ibu, saya coba memberikan, karena waktu kita yang terus berjalan, saya coba berikan penguatan sedikit tentang kaitannya tentang definisi dan jenis kebutuhan. Jadi secara keseluruhan tadi Bapak Ibu semua sudah memaparkan apa itu kebutuhan khusus. ABK itu apa sih? Nah, ABK itu istilah sekarang ABK itu berdasarkan istilah dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, dari tahun 2003 itulah maka kita baru diengehkan bahwa jangan sampai anak, dulu kan disebutnya anak cacat atau anak luar biasa seperti itu. Jadi definisi itu berbagai macam, Bu. Ada PLB itu adalah pendidikan luar biasa, di mana pendidikan luar biasa ini adalah pendidikan anak yang memiliki keluar biasaan. Artinya bisa luar biasa superior, sangat bagus, bisa luar biasa sangat butuh perhatian, seperti itu. Ada lagi dengan istilah ALB itu ada sebutan namanya anak luar biasa. Nah, anak luar biasa itu anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa, yang secara signifikan membedakan antara anak pada umumnya. Jadi kalau yang ini normal, dia mah superior, atau dia mah abnormal, dan seterusnya. Kemudian ada istilah disebut dengan anak berkelainan. Nah, ini juga sangat ekstrim kalau kita menyebutkan dengan nama anak berkelainan ini. Ini sepertinya negatif sekali, dan ini harus segera ditinggalkan ya Bu ya, istilah ini atau definisi ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pendidikan khusus. Nah, ini juga pendidikan khusus ini definisinya sudah agak mulai manusiawi lah. Nah, sekarang yang sedang digaungkan oleh kita selaku mahasiswa UT adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Nanti anak berkebutuhan khusus itu berarti anak yang membutuhkan perhatian khusus, anak memberikan layanan khusus, anak yang harus betul-betul mendapat perlakuan khusus seperti itu. Nah, yang seperti itulah yang diharapkan oleh kita semua selaku pendidik, memanusiakan manusia. Kemudian, nah jenisnya tadi ada jenis tunanetra. Nah, tunanetra, tunarungu. Kalau tunanetra berarti tidak bisa melihat, nanti ada sekolahnya khusus kalau memang dia tunanetra berat. Nanti tentang tunanetra akan kita bahas di modul. Jadi Bapak Ibu nanti kalau penasaran apa sih bagaimana cara mendidik anak tunanetra, apakah tunanetra itu betul-betul tidak bisa melihat atau seperti apa, nanti kita akan pelajari di tunanetra. Tunanetra itu di modul 4. Jadi mungkin ke definisi tunanetra, penyebabnya dan sebagainya nanti akan kita pelajari. Kemudian ada tunarungu. Tunarungu itu artinya tidak bisa berbicara. Karena dia tunarungu, tidak bisa mendengar, otomatis dia pasti tidak bisa akan berkomunikasi. Karena dia tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi ini adalah satu kesatuan ya, tunarungu bersatu kesatuan dengan gangguan komunikasi. Kemudian itu akan kita pelajari di modul 5. Selanjutnya tunagrahita. Nah, ini tunagrahita itu yang intelektualnya di bawah rata, di bawah normal, itu namanya tunagrahita. Jadi ini yang menjadi ukurannya adalah intelektual.
pengukuran intelijensi. Nanti pengukurannya seperti apa, ukuran berapa akan kita pelajari di modul tentang tunagrahita, akan kita pelajari di modul 6. Kemudian ada tunadaksa. Nah, tunadaksa itu berarti anak ada bagian tubuhnya yang mungkin hilang, entah itu prosesnya seperti apa, nanti akan dipelajari di modul 7. Ditambah lagi dengan tunalaras. Nah, tunalaras ini kalau dengan istilahnya kita mungkin anak nakal lah ya, yang penyimpangan perilaku. Biasanya mungkin ada autis kan, ini penyimpangan perilaku itu bisa tunalaras, bisa autis, atau mungkin bisa gangguan emosi. Nah, anak yang seperti ini penyebabnya apa, kemudian cara penanganannya seperti apa, itu nanti akan kita pelajari di modul 7. Kemudian ada tunaganda. Nah, tunaganda ini adalah penyimpangan yang memiliki satu anak memiliki lebih dari dua, atau mungkin satu memiliki dua keistimewaan lah, katakanlah dua kebutuhan khusus seperti itu. Itu yang telah kita pelajari. Jadi secara umum definisinya PLB, ALB, berkelainan pendidikan khusus atau ABK. Jenis kelainannya ada apa aja, Bu? Silakan, jenis kelainan tadi apa aja, Bu? Ayo bareng-bareng. Semuanya keluarkan pendapatnya. Tunagrahita, tunalaras, tuntutan belajar, dan tunaganda. Ibu tunagrahita, tunalaras, tunaganda. Ibu boleh bertanya, Bu? Oke, saya kasih kesempatan, saya tanya jawab dulu. Mangga, Bu. Ibu Vero, Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, boleh. Siapa namanya, Bu? Ibu Vero, Bu. Nomornya saya lupa nomor berapa itu, maaf. Ibu. Iya. Ibu Vero, Bu. Oh, Ibu Veronica. Ya, monggo Bu Vero. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore, Ibu. Bagus sekali materi ini karena memang sesuatu yang baru bagi kami ya. Artinya kan kalau sekolah yang biasa untuk menerima anak-anak ini memang harus punya bekal ya, Ibu ya. Jadi kan sama seperti orang tua yang tidak mengharapkan anaknya harus tapi kalau ketika Tuhan memberikan anak dengan keadaan seperti ini, pasti kan tetap aja bersyukur dan kemudian mengucap syukur dengan cara membesarkan dengan baik. Nah, kami pihak guru dari sekolah pasti juga ketika ada orang tua menitipkan anaknya ke kami yang sekolahnya, artinya kan ada istilahnya SLB, sekolah luar biasa. Nah, kami ini kan sekolah yang biasa saja. Artinya ketika ada anak seperti ini pasti kita kan welcome ya, Bu ya. Nah, misalnya Bu, ada salah satu murid yang mempunyai cacat, bukan ya istilahnya dulu cacat ya, kalau tadi kita bilang bahwa itu tuna mungkin tunarungu, berarti kan kita harus mempunyai bekal bagaimana memberikan treatment ke anak ini kan, Bu ya. Artinya bahwa untuk memberikan apa sih pembahasan ke anak ini pasti kita kan harus benar. Apakah seorang guru itu bisa diizinkan, Bu, ketika memberikan materi itu sama dengan anak-anak yang lain, atau untuk karena kan udah masuk ke kelas kita ya, artinya kan kita tetap harus menyamakan kondisi anak ini dengan anak tersebut ya, dengan teman-temannya yang lain. Apakah guru itu tidak terlalu kejam ya ketika memberikan materi yang sama dengan anak-anak yang mempunyai special case seperti ini, Bu? Jadi kalau misalnya kami memberikan materi itu bagaimana ya, Bu ya? Apakah itu diizinkan atau memang harusnya memang sebenarnya kita harus mempunyai treatment atau mungkin materi yang berbeda? Apakah seperti itu ya, Bu ya? Jadi biar tidak merasa anak ini tidak merasa bahwa Veronica, bisa saya tangkap pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Monggo. Saya, Bu, Ya, Joyce, Bu. silakan. Nama siapa, Bu? Namanya Joyce, Ibu. Ibu. Joyce Bu, tapi Ibu bisa panggil Joyce aja, Bu. Oke, Bu Joyce, Ya. nomor 10 ya, Ya. Bu ya. Oke, lanjut, Bu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Ningsi, Miss Vero. Kalau pendapat saya, kalau misalnya kita memiliki murid yang keterbatasannya dalam hal tunarungu, berarti kan dia tidak bisa mendengar. Mungkin kita bisa memakai cara-cara lain
supaya dia bisa mendengar, ya kan? Kalau tahap-tahap yang lain. Tetapi kalau menurut saya, kalau kemampuan yang masuk menjadi murid kita itu masalahnya adalah tentang kecerdasan di bawah rata-rata IQ. Nah, itu yang berat nih Vero. Mungkin dia tidak bisa mengikuti kurikulum sekolah biasa. Karena saya bisa bilang begini karena saya mengalaminya Bu Ningsi. Bertahun-tahun tuh saya pernah mengalami dapat murid yang luar biasa dengan modal saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya seorang guru biasa, tetapi dikasih percaya untuk mengajarkan murid yang seperti begitu. Ya pertama hal yang saya lakukan adalah saya berdoa, Miss. Ya, kenapa? Karena saya nggak punya kekuatan yang lain. Saya belajarnya cuma ilmu umum, ya kan saya tidak belajar apa. Makanya hari ini saya sangat suka cita bisa dapat mata kuliah ini. Kenapa? Ini bisa menjadi modal buat saya nanti. Kalau nanti saya dapat murid yang luar biasa, saya sudah semakin lebih pede lagi. Kalau dulu Bu, Bu Ningsi saya Ibu Joy sangat bersemangat, saya suka sekali Bu ya. Iya, artinya iya, Bu. Baru kulitnya saja, baru pertemuan ke-1 aja udah menggebu-gebu, apalagi sudah masuk ke dalamnya Bu sampai modul 9. Insya Allah nanti dikala Ibu selesai di modul 9 baru bernapas lega. Oh gini toh caranya. Jadi program pemerintah, program perkuliahan kita bahwa guru harus mampu memberikan layanan kepada anak luar biasa di sekolah biasa, itu nanti akan terjawab. Mungkin sekarang banyak tanda tanya, bahkan mungkin banyak pengalaman. Selama ini saya udah bener apa benar, apa gimana gitu ya. Otomatis nanti akan terjawab di akhir modul 9. Kaitannya dengan tadi pertanyaan Ibu bagaimana, apakah memberikan pelayanannya itu harus kita paksakan atau seperti apa? Oleh sebab itu, pihak dari UT melalui perkuliahan inilah Bapak Ibu akan dibekali jika menemui anak yang memiliki kebutuhan khususnya seperti apa. Nanti kan ada yang ke 9 jenis kebutuhan khusus itu akan ada cara-cara tersendiri cara penanganannya. Jadi oleh sebab itu karena Ibu sudah termotivasi untuk mempelajari modul, maka ayo buat peta konsepnya, baca modulnya, terapkan dalam kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya di awal sudah termotivasi, jangan sampai udahlah saya nggak mau baca modul lagi, padahal sudah saya pancing. Oh ternyata kita ini memang dibekali untuk menjadi guru hebat yang harus mampu tidak menyerah, karena apalagi di usia SD sekarang PPDB-nya online. Kita kalau kata orang mah seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak melihat wujud anaknya, apakah dia sempurna, apakah dia luar biasa, ataukah normal, atau di atas normal, atau di bawah normal. Kita tidak bisa karena yang menjadi ukuran hanya usia, gitu kan? Usianya berapa? Usia SD 6 tahun, ya sudah harus diterima, tidak lihat wujudnya. Setelah datang ke sekolah ya terima apa adanya yang sudah dinyatakan sudah diterima, sehingga betapa pentingnya seorang guru SD memiliki atau menguasai pengantar pendidikan anak ABK. Bu, bagaimana caranya? Ayo buka modulnya. Kaitannya dengan Ibu, bagaimana Bu bentuk sekolahnya? Apakah disatukan ataukah seperti apa? Baca modul 2. Jadi nih, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tariati ya tadi ya, pertanyaan dari Ibu Veronika. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Veronika, saya kasih PR dengan teman-teman baca modul 2. Oke? Kita lanjut ya. Waktu kita tinggal kurang lebih 35 menit lah. Sekarang kita lanjut ke KB2. Silakan Ibu modul modul 1 KP formatif 1, modul 1 KB1 kan ada formatifnya Bapak Ibu ya. Ini ada 10 soal, silakan Bapak Ibu isi. Cara mengisinya, dijawab pilihannya apa, kemudian jangan lihat kunci dulu, kemudian pastikan ada di halaman berapa. Misalnya nomor 1, oh jawabannya saya tulis adalah A misalnya. Nah misalnya itu adanya di halaman berapa dasarnya. Kasih jawabannya A, kemudian di pinggirnya diberikan tulisan. Jadi
di pinggir ininya diberikan tulisan 1 titik berapa begitu ya. Oke, nyambung. Oh, Ya, itu sumbernya wajib ya Bu ya berarti ya. Nah, di sini kan ada perkataan Ibu. Jika Ibu belum mencapai 80, balik lagi. Cari lagi jawabannya yang mana yang benar. Gitu ya. Itu mahasiswa UT. Jadi belajarnya mandiri, mandi sendiri. Gitu ya. Kita lanjut ke KB2. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau presentasi, tunjuk tangan. Saya Bu, Siapa Bu nih? Yuningsih, saya Ibu Nur Hasana Lubis. Ibu Nur Suci, Ibu Nur Hasanah, silakan Bu Nur Hasanah presentasi. Sudah punya Bu PPT-nya? Ibu PPT-nya sudah ada belum? PPT-nya Belum. Udah ada belum? Kalau sudah ada silakan di share screen Bu. Cara share screen-nya ini Bu, ada tanda panah, kemudian Ibu klik sampai menunjuk ke bawah. Kan ke bawah ya, atasnya sampai tanda silang. Ada Bu? Sudah punya? belum Bu. Oh belum. Kalau belum saya pakai punya saya dulu ya. Oke, KB2, silakan KB2 presentasikan dulu, monggo. Iya Bu. Terima kasih Bu Yuningsih. Iya. Untuk kegiatan belajar 2 itu mengenai penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyebabnya. Apa saja penyebab munculnya kebutuhan khusus ini bisa dilihat berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan waktu terjadinya. Nah, penyebab kelainannya itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, penyebab prenatal, yaitu penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Nah, seperti berada di dalam kandungan, mungkin saat di kandungan sang ibu terserang virus atau seperti rubella, trauma, atau salah minum obat, dan sebagainya. Yang kedua, itu penyebab perinatal, yaitu yang muncul pada saat atau waktu proses kelahiran. Nah, di sini itu mungkin saat ada terjadinya benturan, infeksi saat melahirkan, atau terjadi kesalahan di saat di vakum penyedotan oksigen sehingga ada fatal yang berakibat fatal bagi bayi. Yang ketiga itu penyebabnya berdasarkan postnatal, yaitu penyebab yang muncul setelah kelahiran. Misalnya terjadinya jatuh, kecelakaan, atau mungkin si anak itu kena penyakit tertentu. Nah, di samping penyebab berdasarkan waktu terjadinya, di sini juga akan berdasarkan gen pembawa kelainan. Misalnya itu yang seperti yang kita lihat di kegiatan belajar 1 tadi, yaitu misalnya tunagrahita, ada tunanetra, dan juga beberapa penyakit lainnya itu. Itu secara umum itu dikelompokkan pembawa kelainan itu yaitu berdasarkan keturunan, virus, infeksi, trauma, penyakit tertentu, atau pengaruh lingkungan, kekurangan gizi, maupun kecelakaan. Nah, berdasarkan penyebab yang berasalkan dari keturunan atau bawaan, itu bisa mengakibatkan seperti tunarungu, tunagrahita, tunalaras, atau berbakat sering yang dikaitkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, itu sebagai penyebab untuk anak kebutuhan khusus. Adapun dampak kelainan pada kebutuhan khusus ini ada beberapa, yaitu yang pertama dampak kelainan itu bagi anak itu sendiri. Nah, apa saja? Nah, untuk kelainan bagi anak itu sendiri itu ada yang bersifat positif, yaitu misalnya anak itu merasa bangga dengan adanya kelainan yang dimiliki oleh dia, sehingga dia merasa dia itu akan membuat dirinya sombong atau seperti superior, sehingga dia bisa merendahkan teman-temannya. Nah, untuk dampak kelainan bagi keluarga. Nah, di dalam beberapa keluarga juga bermacam-macam dampaknya. Ada orang tua yang secara pasrah menerima kenyataan, ada yang tidak jarang merasa terpukul, kesal, dan ada juga yang
orang tua merasa tidak peduli, ya sudahlah, begini saja apa yang diberikan Tuhan. Itu untuk bagi keluarga. Jadi ada berbagai macam-macam. Begitu juga dengan dampak kelainan bagi masyarakat. Masyarakat tidak semuanya itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Ada masyarakat yang memiliki simpati, bahkan dia mau membantu menyediakan berbagai fasilitas. Ada misalnya memberikan bantuan tadi seperti apa yang dibutuhkan oleh anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, namun ada juga yang acuh tak acuh atau tidak peduli tadi, sehingga si anak ya udah biarkan saja, yang penting ya sudah sekedar tahu saja seperti itu. Tapi ada yang sangat antipati, sehingga anak-anak itu seperti dijauhi oleh masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang menganggap anak itu, jangan bergaul dengan anak itu. Anak saya tidak boleh bergaul, tidak boleh dekat-dekat dengan anak yang ABK ini. Sehingga anak tersebut juga seperti dilarang, tidak memiliki lingkungan untuk bergaul dengan teman-teman yang ada di masyarakatnya. Cukup sekian Ibu dari saya. Terima kasih Bu Yuningsi. Oke, sama-sama Ibu. Siapa tadi? Ibu Anit. Ibu Anit ya? Barusan Ibu Anit ya? Ibu siapa? Ibu Nurha. Oh maaf salah. Ibu Nurhasana. Ibu Anit tadi yang pertama ya. Oke, sangat bagus Ibu. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Bu. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan dari KB2 ini? Ini kalau diem aja itu artinya mungkin bisa jadi sudah paham banget gitu ya. Jadi nggak usah nanya dah, udah saya mencoba gitu menambahkan Bu. Bisa jadi justru bingung begitu. Apa sih ini gitu kan? Jadi kita selaku guru jangan puas kalau anak ada yang mau bertanya, anak-anak pada diem aja tuh anak. Bisa jadi itu anak tuh nggak nyambung sama kita gitu loh Bu. Begitu pula dengan kita nih, apakah komunikasi tadi Ibu Nurhasana ini nyambung, padahal menurut saya itu jadi begitu hebat lah, begitu paham. Oh ternyata. Ayo mangga Bapak Ibu mau bertanya atau punya kasus atau punya apa yang kaitannya dengan dengan pengelompokan penyebabnya, dengan penyebab dan apa namanya maaf kali ini modul nah ini. Apakah ada yang mau punya pengalaman? Oh iya bener nih, apa gimana Bu? Silakan. Iya Bu, saya Bu ya baru kaget ini lihat ada teorinya ini dari Ibu tolong nama saya. nama saya takutnya nggak di-checklist nanti Ibu. Oh iya. Silakan. Saya Mutia Bu. Oh Ibu Mutia, monggo. Ya ini artinya teori yang ada di sini. Maaf Bu, kadang-kadang kan guru taunya praktek pada kenyataannya saja, bahwa seperti yang Ibu bilang di awal ketika anak tersebut masuk ke dalam sekolah itu kadang kan suka ada pertemuan pertama gitu di awal ketika kelas 1, masuk kelas 1, bahwa disitulah kita tahu bahwa ada hal-hal yang berbeda atau lain dari anak tersebut. Jadi ketika disebutkan tadi penyebab dari kelainan, boleh dikatakan saya pribadi alhamdulillah boleh dikatakan dipercaya atau bagaimana gitu ya, tiap tahun itu selalu dititipkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terakhir mungkin yang benar-benar menyentuh hati saya adalah kelainan pada mata, di mana dia tidak bisa fokus bola matanya, dia selalu berputar kemana-mana. Jadi untuk melihat papan tulis dia harus memutarkan matanya 360 derajat baru dia fokus pada papan tulis. Nah, di sini baru akhirnya kami adakan pertemuan apa yang menyebabkan kelainan tersebut. Baru kami tahu bahwa semasa kehamilannya ternyata bundanya atau ibunya mengalami campak pada saat kehamilan 4 bulan atau 5 bulan, sehingga terjadilah kelainan tersebut. Jadi ternyata ini ada pada teori yang disampaikan. Terima kasih Ibu. Artinya betul itu saja. Ilmu yang disampaikan ini betul. Oke, ada ya. lagi Ibu tambahannya?
Silahkan. Saya Ibu. Siapa, Saya Bu? mencoba Ibu. Siapa, Bu? Saya kembali saya Ibu Ani Ibu Ani, Kadarwati. monggo, Bu. Iya, saya tidak akan menambahkan banyak, hanya sedikit karena saya terkulik dengan tadi bahwa ternyata salah satu penyebab itu adalah pada saat dia belum dilahirkan ya, artinya masih dalam kandungan dan sebagainya. Dan juga sih penyebab-penyebab faktor-faktor yang lain pun juga mendukung. Ini artinya bahwa kelainan yang terjadi pada anak itu bukan diinginkan oleh anak itu. Jadi sesuatu yang menimpa dia. Jika di lingkungan tidak menerima, di keluarga pun kadang-kadang agak menyingkirkan dia dan sebagainya, maka sekolah dan guru adalah tempat yang paling tepat. Nah, di sini memang sangat tepat jika guru dibekali untuk pengetahuan untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Ditambahkan sentuhan, kasih sayang, dan sebagainya, menerima dia apa adanya, membantu dia kurangnya di mana. Seperti itu. Sekolah adalah tempat yang paling tepat untuk memahami kekurangan mereka itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Jadi guru memang di sini harus sangat berperan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ani yang sudah menambahkan begitu keren ya. Jadi, Saya Bu. mau saya Bu. Karena waktu Ibu. Bu, saya mohon maaf dulu, saya ingin memberikan penguatan. Saya meskipun Leli sebetulnya Soliha. Bapak Ibu sudah kuat. Saya ingin memberikan penguatan terlebih dahulu untuk modul selanjutnya. Untuk modul 2. Jadi ingin menggarisbawahi saja bahwa nah ini harus salah penulisan nih. Jadi penyebab kebutuhan khusus ini, anak memiliki kebutuhan khusus itu yang pertama karena prenatal atau masa dalam kandungan. Mungkin dari obat, mungkin juga dari konsumsi rokok, atau mungkin juga trauma. Makanya dengan ada istilah suami siaga, disitulah ibu hamil betul-betul harus mendapatkan perlakuan istimewa atau perlakuan yang sangat menyenangkan agar janin yang ada dalam kandungannya tumbuh kembang dengan baik. Kemudian pada proses perinatal atau proses melahirkan, hati-hati, apalagi posisi di zaman sekarang bila sedang hamil, hati-hati masuk ke rumah sakit dengan berbagai macam penyakit yang sekarang sedang mewabah. Juga ini bisa menjadikan bagian dari perinatal. Jadi proses melahirkan, misalnya vakum, menggunakan alat vakum yang akhirnya ada bagian saraf yang terganggu dan mengakibatkan kecacatan. Kemudian ada setelah melahirkan atau kecelakaan. Di samping penyebab-penyebab ini, ada lagi dengan istilah yang disebut dengan keturunan, Bapak Ibu. Contohnya tunanetra. Biasanya yang sering terjadi itu tunanetra diakibatkan adanya faktor keturunan yang terjadi akibat adanya perkawinan sedara. Misalnya sepupuan masih menikah, kan itu memang dilarang juga oleh agama. Dan memang kalau terjadi ada kesatuan gen yang resesif dengan yang resesif, tentunya ini sangat berbahaya, yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh anak pada tubuh janin pada masa prenatal. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu, nyari jodohnya jangan yang deket-deket, ibu-ibu nyari jodohnya jangan yang jauh, yang deket-deket. Upayakan berkembang, orang Sunda kawin dengan orang Jawa kawin dengan orang Sumatera dan sebagainya. Jadi jangan nyari yang deket-deket, takutnya apalagi sepupuan Bu. Pokoknya carilah jodoh sejauh mungkin. Ada gadis nggak di sini? Ada gadis? Pria. Tunjuk tangan yang gadis. Jadi gitu ya Bu ya. Ternyata keturunan atau perkawinan sedara ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan janin. Kemudian untuk dampaknya ya pasti ya tadi juga sudah dijelaskan, ada dampak negatif, ada dampak positif bagi anak. Kemudian keluarga juga bervariasi, ada yang welcome, ada yang justru menutupi, ada yang tergantung. Kalau tentang keluarga ini tergantung pendidikan, latar belakang pendidikan. Makanya kalau Bapak Ibu kenapa tuh anak udah harusnya masuk ke SLB tapi orang tuanya nggak mengakui, atau orang tuanya udahlah sekolah di asal ada sekolah aja, padahal harusnya diberikan pelayanan khusus.
Itu tergantung pendidikan yang diketahui oleh kedua orang tuanya. Mungkin pendidikan kitanya juga, Bu. Oh, kemarin mainnya dasar ini anak bandel, anak apa ya, karena kita belum dapat mata kuliah ini. Akhirnya kita selama ini kita melakukan kesalahan terhadap anak yang ABK, tidak diberikan pelayanan khusus. Kemudian latar belakang budaya. Nah, budaya di kita yang mungkin kalau yang negatif ya, mudah-mudahan tidak ada, yang justru misalnya anak lahir jadi cacat itu jadi aib atau apa seperti itu. Kemudian status ekonomi juga mempengaruhi terhadap keadaan dampak terhadap keluarga. Kemudian masyarakat yang sudah dijelaskan. Itu Bapak Ibu, waktu kita tinggal 20 menit jadi agak terseok-seok. Saya mohon maaf pada teman-teman yang belum berpendapat. Nanti mungkin bisa di lain waktu karena saya melakukan checklist. Insya Allah saya akan tagih satu persatu di pertemuan. Kalau setiap pertemuan nggak pernah ngomong berarti nanti siap-siap untuk ditarik-tarik seperti itu. Kita lanjut dengan KB3. Monggo Ibu, siapa yang mau presentasi? Ini KB terakhir. KB3 itu tentang, ya siapa Bu? Ini banyak yang tunjuk tangan nih. Ibu Veronica udah, gantian Bu. Monggo siapa? Okay. Yang lain. Jangan Ibu Veronica. Bu Veronica nanti. Gantian Bu. Saya satu. Oke. Ya, monggo yang lain siapa? Satu dulu. Ayo, ini siapa ya? Justru ini laptop saya sengaja bagi dua layar seperti ini agar saya bisa. Ayo Bu, siapa yang siap? Saya bantu, ini sudah saya siapkan PPT-nya untuk membantu Ibu menjelaskan. Silakan Ibu, monggo siapa nih? Ini Ibu siapa ya ini? Oh, karena saya pupilnya ini enggak ini Bu. Nah ini saya coba lihat lagi, mudah-mudahan udah ini. Ini nggak tahu laptop saya error karena dari pagi ini dipanteng panas kali. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya atau mau mengeluarkan pendapat, mau memaparkan, monggo. Karena tidak ada, sepertinya di Veronica lagi kalau tidak ada. Ini siapa nih? Bentar, ini siapa ya? Ini laptop saya ini nih. Langsung sebutkan nama aja Bu, biar saya langsung ini. Siapa Bu? Mangga Ibu, hello. Saya coba panggil Ibu Nurul. Mana Ibu Nurul? Halo Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Iya Bu. KB3 Bu, monggo. KB3. Iya, Ibu Nurul. KB3 dan kewajiban anak berkebutuhan khusus ya Bu. Iya betul, ya silakan Bu. Di sini ada kebutuhan anak. Ayo Bu. Yang pertama ada kebutuhan anak khusus mendasar basic need ya. Dasar basic need itu apa ya? Baru kamu Ayo. Ini sepertinya sinyalnya Ibu. Iya Bu, ini sambil dicas Bu. Oh gitu ya. Ya udah boleh ganti Bu, boleh ganti. Ibu Nurul tidak memungkinkan, silakan ganti siapa Bu, monggo. Ibu. Silakan Ibu, siapa yang Saya boleh lagi Bu. Boleh Ibu, monggo. Ibu siapa? Saya Bu? boleh lagi Bu. Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Sariyati Bu. Ibu Sariyati. Monggo Bu, mau presentasi modul KB3, silakan Bu. Ya, KB3 teman-teman saya akan mempresentasikan tentang KB3 kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan.
Yang pertama kebutuhan ABK. Kebutuhan di sini berarti kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh anak ya. Di sini adalah anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah yang basic atau mendasar adalah basic needs. Basic ini adalah kebutuhan utama yang harus diperoleh oleh anak ya. Contohnya tentang makanan, makanan, minuman, pakaian, susu dan sebagainya. Kemudian fisik kesehatan. Dalam hari ini orang tua harus berkewajiban untuk kesehatan fisik, ya, fisik anak tersebut tidak sakitan atau bila sakit dibawa ke dokter. Yang ketiga adalah sosial emosional. Sosial emosional di sini berarti anak harus bisa bersosialisasi dengan saudara, tetangga atau teman-temannya ya. Karena anak yang apabila dia berkebutuhan khusus, dia emosionalnya lebih tidak terjaga, kadang memukul teman atau lagi tidak menendang atau tiba-tiba teriak. Kemudian adalah pendidikan. Pendidikan ini karena sudah diketahui anak tersebut berkebutuhan khusus, maka dia harus di sekolah yang khusus, SLB atau sebagainya. Ya, kemudian di sini adalah hak penyandang kelainan, maksudnya ibu ya. Hak itu berarti segala sesuatu ya yang harus diterima oleh anak, yaitu sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 bab 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 6 ayat 1, 2 dan 4 dan 5 ya. Ya, pada pokoknya di situ haknya yaitu setiap anak mempunyai kedudukan yang sama ya Bu ya, untuk memperoleh kasih sayang, kemudian pendidikan dan sebagainya. Ya, saya kira untuk itu yang bisa dijabarkan dari hak dan kewajiban untuk anak berkebutuhan khusus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sariyati ya. Ibu Sariyati. Silakan yang lain mau menambahkan atau mau bertanya, monggo. Nama Bu. Nama saya Ana Pratiwi. Ibu Ana Ya. Pratiwi ya. Ini ayo Bu Ya, Ana, oke. silakan. Tadi saya mau menambahkan sedikit dari Ibu Sariyati tadi tentang kebutuhan ABK mengenai fisik dan kesehatan ya. Kan kita tahu anak ABK itu mempunyai kebutuhan yang khusus, maka kesehatannya pun akan lebih dalam artian harus dibawa ke misalkan terapi berbicara, kemudian terapi fisik atau ke psikolog, kemudian gizi atau yang lain-lain, karena kebutuhannya lebih dari kita gitu, bukan orang yang tidak khusus gitu seperti itu ya. Betul ya Bu ya. Oke. Ya itu aja Bu. Terima kasih Ibu Ana Pratiwi. Ada lagi? Ya. Ibu yang mau nanya dong Bu. Siapa Bu nama? Nama Bu Ibu Joyce. Ya, Ibu Joyce tadi sudah, yang lain. Monggo yang lain Bu. Saya ingin kenalan dengan Ibu Tati. Ibu Tati mana? Ibu Tati Marlina. Ibu Tati. Halo. Ya, hadir Bu. Ya, silakan Bu. Pendapat Ibu atau ada yang ingin ditanyakan, monggo Bu Tati. Jadi menurut saya gini Bu, untuk kebutuhan anak EBK yang saya konsentrasinya di sosial emosional ini ya Bu. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sangat susah untuk berkomunikasi dan susah untuk mengenal nama teman, atau ya susah untuk mengenal nama teman. Dan kebetulan saya tahun lalu itu punya murid yang dia itu audio visual ya Bu. Jadi dia itu tidak bisa melihat papan tulis dengan benar. Jadi dia itu mendengarkan saya, dia bisa menerima pelajaran itu dengan cara mendengar saja. Jadi dia bisa sambil membaca, bisa mengerti apa yang saya mau Bu. Jadi ya dengan mamanya melakukannya dengan cara terapi ya Bu ya. Karena salah satu juga penyebabnya yaitu speech delay juga. Ya, jadi penanganannya ya dia melakukan terapi juga Bu. Ya, oke Bu, mungkin saya cuma menambahkan di sosial emosional saja Bu. Terima kasih. Oke, siap Ibu.
Waktu kita tinggal 10 menit, saya ingin memberikan penguatan, meskipun mungkin nggak tambah kuat, justru tambah rempong begitu ya Bu ya, tapi minimal memberikan masukan atau mengingat kembali bahwa kebutuhan ABK itu hampir sama dengan kebutuhan anak normal lainnya, terutama kebutuhan fisik ya, tadi sudah dijelaskan tentang makan, minum dan sebagainya. Tentunya mereka membutuhkan kebutuhan primer, butuh tempat tinggal, butuh rasa aman, itu basic kan, rasa aman dengan segala keterbatasannya. Saya aman dalam posisi pelukan keluarga, pelukan guru misalnya ya, pelukan lingkungannya. Kemudian juga anak ABK itu juga harus memiliki rasa atau tempat untuk mengaktual dirinya, memperlihatkan bahwa dia punya kemampuan dengan segala keterbatasannya. Nah, disitulah anak ABK sama dengan anak yang lain ingin diakui keberadaannya. Itu adalah kebutuhan fisik. Kemudian untuk kebutuhan kebutuhan mendasar. Kemudian untuk kebutuhan fisik atau kesehatan ini juga membutuhkan misalnya fasilitas-fasilitas tertentu. Misalnya tunanetra berarti butuh membaca menggunakan huruf braille, atau misalnya tunadaksa membutuhkan kursi roda, atau mungkin fasilitas-fasilitas tertentu yang memang harus disediakan oleh kita, oleh pemerintah, misalnya tempat penyeberangan atau tempat berjalan yang memang diperuntukkan khusus untuk orang-orang ABK. Kemudian kebutuhan ABK juga sama, ada sosial emosional. Nah, justru ini dalam kegiatan, dalam pemenuhan kebutuhan sosial emosional ini membutuhkan perhatian khusus, karena mereka tentunya sama ingin mencari teman, memasuki masa remaja, penanganannya seperti apa, kalau misalnya anak tunagrahita sudah remaja seperti apa. Nah, itu adalah kebutuhan sosial emosional pendidikan, dan itu nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Kemudian ini untuk hak penyandang kelainan juga sama dengan manusia normal lainnya atau anak normal lainnya. Makanya mulai sekarang di-awarekan sekolah negeri biasa atau sekolah biasa tidak boleh menolak anak-anak yang luar biasa. Tinggal gurunya dibekali dengan bagaimana menangani anak-anak yang luar biasa. Kemudian kewajibannya juga sama. Kewajiban penyandang yang berkelainan memiliki kewajiban dan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain, seperti itu. Itu Bapak Ibu, waktu kita tinggal 7 menit, sehingga bukan saya ingin tidak ingin mengupas lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Ibu silahkan mengupgrade lagi, membaca lagi modulnya, membuat peta konsepnya, modul 1, 2, 3 kalau bisa selesai. Jadi Bapak Ibu silahkan dibaca, digaris-garis, dicoret-coret, atau dibuat peta konsepnya dengan cara yang sederhana saja. Yang penting Bapak Ibu menguasai betul isi modulnya. Baik, sebagai evaluasi, jadi kita hari ini sudah belajar tentang definisi jenis kebutuhan khusus, penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus, kebutuhan serta kebutuhan, hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Nah, itu yang telah kita pelajari. Sekarang saya minta satu orang mengeluarkan pendapat apa yang telah dipelajari hari ini. Monggo. Siapa Bu nama? Kalau sepertinya sudah ngantuk, ini sudah 5 watt nih, udah pada biru-biru, udah pada ungu-ungu nih kayaknya dari pagi digojrot pokoknya. Saya Ibu. Ya. Silakan Bu nama Bu. Saya Novalina Ibu. Boleh silakan Bu Noval. Ya, dari yang sudah saya amati, sudah saya dengar materi pada hari ini, bahwa anak ABK itu walaupun dia berada di sekolah umum, tapi dia juga harus sama haknya, mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi untuk anak ABK tersebut, kita sebagai guru juga harus paham untuk dia. Kita harus mengerti maunya dia, agar kita sama-sama bisa memberikan materi yang sama dengan yang lainnya gitu.
dia juga tidak ingin sebenarnya menjadi seperti itu, tapi karena keadaan tadi dari kesehatan, keadaan dari apa tadi yang ibu bilang, silsilah perkawinan tadi, terus dan lain-lainnya itu yang mengakibatkan dia seperti itu gitu. Terus intinya pada tadi hak menyandang kelainan tadi itu pada pasal 31 Undang-Undang 45 bahwa semua anak itu wajib mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu, Bu. Oke, Ibu terima kasih Ibu Novalina. Nambahin Satu Bu, lagi Ibu. Siapa yang mau Nambahin, merefleksi? Monggo. Sebutkan nama Bu, apa yang telah Uci, dipelajari Bu, hari Uci. ini? Ayo. Jangan sampai Uci, ini kita Uci. udah 2 jam tapi Ibu nggak dapat apa-apa. Ayo, monggo. Uci. Ibu Uci, Uci, ya, Bu Ningsih. Ibu Uci ngangkat tangan terus nggak disebut-sebut. Nanti saya takut lewat ke rumahnya dikerjain. Ayo Bu Uci. Ayo mangga Bu Uci. Oke. Terima kasih Bu Ningsih. Mata kuliah Bu Ningsih ini sungguh menginspiratif banget buat kita guru. Yang saya dapatkan hari ini adalah bahwa selama ini kita sebagai guru hanya berpikir, wah dia itu anak yang berkelainan, harusnya tidak di sekolah umum. Ternyata dengan saya belajar mata kuliah ini, saya jadi mengetahui bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini punya hak yang sama untuk belajar seperti anak-anak normal biasa. Dan mata kuliah ini juga menambah wawasan kita sebagai guru umum agar bisa membimbing anak-anak berkebutuhan khusus ini ke arah seperti anak-anak normal biasanya. Terima kasih Bu Ningsih, semoga saya bisa jadi guru yang menginspiratif juga seperti Bu Ningsih. Ya mungkin itu yang bisa saya ini, yang bisa saya keren. Ya, yang bisa saya simpulkan kali ini. Mungkin ada satu lagi nih, monggo. Satu lagi silakan. Ibu sudah belajar apa ya, hari ini? Saya. Ibu siapa Bu? Silakan Bu. Halo. Ya. Saya dengan mempelajari ini Ibu ya, siapa, jadi nama, Bu? bisa mengetahui. Nama Saya Bu Leli, Bu. Oh, Ibu Leli ya, mangga Bu Leli. Ya. Ya, yang saya dapatkan di sini ternyata yang untuk berkebutuhan khusus mungkin tidak hanya yang di sekolah luar biasa saja. Tapi di SD umum juga mungkin ada ya. Nah, yang pernah saya alami juga ya, dari kelas 2 sampai sekarang saya ngajar kelas 3, ada yang mungkin itu disebut berkebutuhan khusus juga. Itu sangat lama sekali untuk mengenal huruf-huruf, sangat lama sekali untuk mengenal huruf-huruf, juga berhitung ya, tapi saya suka membedakan pelajaran yang anak lain dengan dia sendiri, dengan cara mungkin diperkenalkan dulu huruf dengan didikte, lalu disatukan, misalkan B sama A dibaca apa, ba, tulis setelah dia mengenal huruf ya. Mungkin itu juga yang saya alami ya. Ya mungkin juga itu apakah yang berkebutuhan khusus juga Bu? Oke, Ibu Leli keren Bu, bagus ya Bu ya. Artinya Ibu Leli sudah mencoba menerapkan bagaimana menangani anak yang kesulitan belajar. Apakah betul yang sudah dilakukan Bu Leli sudah tepat atau tidak? Ayo kita pelajari bagaimana menangani anak yang kesulitan belajar, yang ketuker mah itu huruf D sama D atau M sama N dan seterusnya. Itu ada Bu nanti di modul-modul selanjutnya bagaimana menangani anak-anak yang selama ini kita hadapi. Agar Bapak Ibu tambah penasaran, sengaja saya nggak ungkapkan semua pertanyaan saya jawab, silakan gali lebih mendalam
di dalam modul 1 sampai dengan modul 9. Secara bertahap, nah Bapak Ibu kita semua sedikit banyak kita sudah belajar tentang ABK, tentang penyebabnya dan seterusnya. Mudah-mudahan meskipun singkat, meskipun tidak mendalam, harapan saya Bapak Ibu terus mempelajari kembali. Jadi tindak lanjutnya yaitu buat peta konsep modul 1, 2, dan 3 ya Bu, supaya Ibu semua siap ya. Modul 1, 2, 3 siap. Jadi silakan Bapak Ibu buat peta konsepnya, nggak usah yang rumit-rumit, mau tulis tangan boleh, mau pakai Word boleh, mau PPT juga boleh, mau download mencari-cari di dunia maya boleh, mau cari di internet boleh, tetapi mau kasih pelajari, tambahin gambar apa ke, tambahin kata-kata apa ke, yang penting dibaca dulu, dipahami dulu, modulnya dipelajari, formatnya dikerjakan, kemudian baru nanti diupload. Kalau memang LMS-nya sudah bisa dibuka, silakan ke LMS. Kalau tidak bisa, nanti saya akan memberikan grade. Saya sampai akhir ini lupa men-share absen. Nanti link absennya mau saya bagi dulu di chat ya, nggak di grup ya Bu ya. Saya nggak enak sama tutor yang lain. Bentar saya carikan dulu sambil nunggu penutup. Aduh, username-nya juga susah. Kalau enggak saya share di grup aja deh, nggak apa-apa. Saya lupa ini. Saya lupa men-share. Di-share ke saya aja nggak apa-apa Bu. Nanti di-share ke sendiri-sendiri atau gimana? Saya takutnya Nggak di-share sama saya boleh Bu, nanti saya kirim ulang ke Ibu. Bentar, kalau nggak keberatan. Bentar, saya ini kan nih laptop saya kayaknya ngadat nih. Saya lupa ini kok ini nggak di-share, harusnya tadi ya Bu ya. Oke. Saya salin nggak apa-apa Bu, saya kasih di grup aja. Bapak Ibu, ini link absen ada di kelas 2A ya. Oke. Saya share link absennya Bapak Ibu di ini. Silakan diisi ya Bu di penutupan, sebelum Ibu menutup laptopnya atau menutup HP-nya, silakan tolong isi absen Joho-nya Bu. Di http://bit.ly absen ABK1. Silakan diisi absennya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selain Bapak Ibu membuat peta konsep modul 1, 2, 3, juga Bapak Ibu mengisi formatifnya ya Bu, modul 1 sampai modul 3. Sedikit-sedikit manage waktunya agar Ibu Bapak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian Ibu, dalam nanya Bu, monggo. ini untuk formatif dan peta konsep ini kan modul 1, 2, 3 semuanya. Itu untuk minggu depan atau dicicil satu-satu dulu Bu? Untuk minggu depan Ibu, untuk minggu depan. Kalau untuk formatif langsung di modulnya aja, nggak usah bikin lembaran tersendiri, di modul saja Bu. Yang paling inti adalah membuat peta konsepnya aja untuk persiapan pertemuan besok ya Bu. Ya, Oke. terima kasih Bu. Kalau tidak, kalau ini sebentar, saya ini deh pending yang modul 3. Yang modul 3 saya pending dulu, Ibu kuasai dulu modul 1 dan modul 2 untuk persiapan pertemuan di tutorial web 2. Oke. Formatifnya dikerjakan langsung di buku ya Bu ya. Langsung di buku. Oke. Ada lagi pertanyaannya Bu, Pak? Bu? Saya Bu Eka. Ya, Saya bertanya sebentar. Absennya apa ya Bu ini? Signatur nggak diisi nggak Bu? Oh itu tanda tangan Bu. Oh tanda tangan. Ya, signatur itu tanda tangan Ibu. Kalau pakai HP, kursornya aja tangan Ibu tanda tangan di situ. Kalau pakai laptop berarti pakai mouse atau pakai ini apa namanya tab yang ada di sini. Pokoknya tab yang ada sampai ada tanda tambah. Signatur itu tanda tangan Ibu. Saya sangat membutuhkan tanda tangan Ibu untuk pengisian absen yang karena nggak bisa tatap muka. Oke, nyambung Bu? Oke. Sambil pada ngisi absen, sekali lagi saya Uningsi mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
Jika ada kata-kata positif yang mungkin bisa menginspirasi atau bisa menambah wawasan kita semua, silakan disebarkan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sebelum menutup kegiatan, kita ucapkan hamdalah dulu Bu, sama-sama. Atau berdoa menurut agama kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Bu, tampil senyum selebar. Iya. Tarik ke atas, tarik ke atas. Lalu keluarkan suara yang keras. Ha. 1, 2, 3. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ria Diana. Saya Miss Ani Ria Diana. Ya Miss, kenapa? Ya Miss Ani. Sudah absen Miss? Tadi absennya di mana? Aku agak bingung. Ya Ria, muncul bisa tanda tangan ya Ria. Tanda tangan Ria. Bisa. Ibu Vero, klik dulu ini tekan di mouse. Tekan kalau nggak ada mouse, tekan di ininya Miss yang buat kursornya. Kalau pakai handphone ya, tanda tangannya langsung di HP Miss, langsung di HP. Kalau pakai Langsung disentuh. Anik, klik linknya aja Miss Anik. Klik kotaknya, terus sentuh aja Miss pakai jari. Gimana ya? Aku belum balik. Di mana ya? Klik linknya, klik